Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Ramadestri Fitri, kelas 1D D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hubungan manusia dan agama. Langsung saja pada inti pembahasan kita. Latar belakang hubungan manusia dengan agama yaitu manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya yang memiliki beberapa alasan. Salah satu alasannya yaitu manusia memiliki akal dan pikiran yang bisa dipergunakan untuk memikirkan keagungan dan keesaan yang maha kuasa. Kemudian, salah satu inti pokok daripada pembahasan ini yaitu keunggulan manusia, yaitu manusia itu beragama. Artinya, manusia mengabdi kepada Tuhan, baik itu berupa dewa, patung, atau lainnya, sesuai dengan pemahaman masing-masing. Kemudian, apa sih pengertian manusia itu menurut ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan menjelaskan asal-usul kejadian manusia dengan teori desendensi atau teori keturunan, yaitu teori evolusi. Menurut teori ini, manusia berasal dari bangsa yang lebih rendah, yakni hewan. Teori ini berpangkal pada penemuan Lamarck pada tahun 1744 sampai dengan 1829 dan diilmiahkan oleh Charles Darwin pada tahun 1809 sampai dengan 1882. Teori ini beranggapan bahwa setiap jenis makhluk tumbuhan dan hewan berasal dari jenis yang paling rendah, ialah amuba atau makhluk satu sel di dalam air. Yang paling tinggi atau akhir sekali ialah manusia. Jadi manusia ini berasal dari evolusi makhluk yang paling rendah, hewan atau sel yang paling rendah tingkatnya. Makin lama, teori evolusi ini ternyata memiliki kelemahan, seperti Darwin sendiri mengakui kelemahan tersebut, yaitu adanya missing link atau putusnya hubungan yang tidak dikemukakannya jenis dari bangsa hewan kepada jenis manusia. Kemudian, pengertian manusia menurut Islam. Menurut Islam, manusia ialah makhluk yang bertanggung jawab, yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat ketuhanan yang mengalir di dirinya. Definisi ini mengandung 3 unsur pokok, yakni pertama, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awalnya adalah manusia yang tidak ada hubungan genealogis dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana menurut ilmu-ilmu. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-firman-Nya. Kemudian yang kedua, manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas segala sikap dan tingkah lakunya. Hal ini juga dimuat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, manusia diciptakan Allah dengan sifat-sifat ketuhanannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 Asmaul Husna. Kemudian eksistensi manusia atau keberadaannya diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati pada posisi tengah. Hal ini dapat dilihat pada urutan pertama yaitu malaikat, yang kedua ruh manusia, yang ketiga makhluk gaib atau metafisika. Pada bagian ini terlihat bahwa eksistensi manusia berada di antara makhluk metafisik atau gaib dan makhluk fisik yaitu makhluk nyata di antara makhluk-makhluk ciptaannya, karena merupakan gabungan makhluk gaib, rohani, dan makhluk nyata jasmani. Kemudian apa sih tugas manusia itu? Tugas manusia adalah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wakil yang diberi amanah oleh Allah untuk memakmurkan bumi ini, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran Surat Yunus ayat 14.
karena penciptaan manusia yang paling sempurna berbeda dengan penciptaan makhluk lainnya. Selain memiliki potensi biologis, manusia memiliki potensi emosional, intelektual, dan potensi spiritual. Maka potensi-potensi ini menjadi eksis atau membuktikan keberadaannya, yaitu memiliki kemampuan merasa, berpikir, dan mengenal Tuhan. Selain eksistensi manusia juga memiliki fungsi di muka bumi ini, yaitu pelaksanaan tugas manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini, berfungsi sebagai pengabdi manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai abdullah atau hamba Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelum roh manusia ditiupkan Allah ke dalam tubuhnya, Allah telah memanggil roh itu untuk mengadakan perjanjian dengannya, agar manusia tahu tentang eksistensinya dan fungsi dirinya diciptakan oleh Allah. Manusia pun telah menyatakan kesaksiannya kepada Allah bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi manusia sebagai abdullah akan memotivasi manusia memaksimalkan pelaksanaan tugasnya sebagai khalifah Allah. Setiap pelaksanaan tugas kekhalifahan manusia di dalam kehidupan akan bernilai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah semata, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Setiap amal atau perbuatan tergantung kepada niatnya. Setiap orang akan memperoleh balasan dari apa yang diniatkan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, pengertian agama menurut Islam. Dalam Al-Quran dan hadis, istilah agama atau religi tidak dijumpai. Islam memakai istilah al-din yang terdapat dalam Al-Quran sebagai wahyu penuntun dan sumber pokok Islam. Kemudian din al-Islam dan ruang lingkupnya. Al-Faitus Zabadi dalam Kamus Al-Muhit mengemukakan arti al-din ialah kemenangan, kekuasaan, paksaan, dan peribadatan. Abul Ala Al-Maududi dalam Mukhtar Al-Sahihah mengemukakan empat arti yang terkandung dalam al-din, yaitu berarti paksaan dan tekanan yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, berarti mematuhi dan menghambakan diri dari pihak yang tunduk kepada mempunyai kekuasaan, berarti ketentuan hukum, undang-undang, dan tata cara yang mesti dipenuhi, dan berarti perhitungan pelaksanaan hukum, balasan, dan siksaan. Kemudian pembahasan mengenai toleransi kehidupan beragama. Ada yang bertanya-tanya, apa sih itu toleransi kehidupan beragama? Toleransi beragama didefinisikan sebagai sikap individu yang dilakukan dalam menghormati dan menghargai keyakinan dan kepercayaan seseorang individu lainnya yang berbeda, dengan mengedepankan asas-asas kemanusiaan bukan pada keyakinan. Fungsinya yaitu mencegah perasaan yang berorientasi pada ego. Dalam diri tiap individu memiliki ego yang keberadaannya harus dikendalikan setiap waktu. Dengan sikap toleransi yang individu akan terhindar untuk melakukan sikap yang egois. Adanya sikap toleransi dan membuat individu lebih berpikir secara positif dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi. Kemudian fungsi lainnya itu mencapai mufakat bersama. Di Indonesia, masyarakat mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah. Musyawarah dilakukan dengan tujuan untuk mempertemukan berbagai pendapat dan pandangan untuk menyelesaikan suatu masalah, sehingga dengan sikap toleransi minimalisir adanya kesalahpahaman maupun permusuhan dalam masyarakat. Sehingga dengan sikap toleransi
Sehingga dengan sikap toleransi meminimalisir adanya kesalahpahaman maupun permusuhan dalam masyarakat. Kemudian fungsi lainnya itu meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri. Kemudian mempersatukan setiap perbedaan. Dengan sikap toleransi, perasaan yang ada di dalam diri manusia akan lebih condong kepada kehidupan untuk bermasyarakat dan memahami masyarakat umum daripada mementingkan ego yang ada pada diri setiap individual. Apa sih manfaat toleransi beragama? Manfaat yang timbul dari adanya toleransi beragama ini sangatlah beragam, seperti yang saya jelaskan. Pertama, terhindar dari adanya perpecahan antar umat beragama. Dalam setiap diri individu, sikap toleransi sudah sewajibnya ditanamkan dalam diri individu tersebut, serta menerapkannya dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai jenis kepercayaan dan agama. Toleransi ini menjadi sebuah solusi untuk mencegah terjadinya perpecahan antar umat beragama. Kemudian, memperkuat tali silaturahmi antar umat beragama. Memperkokoh persatuan negara. Karena kita tertib dan stabilitas nasional pada negara ini akan terjamin dengan adanya toleransi beragama ini. Kemudian terciptanya keteraturan dan keharmonisan sebagai makhluk sosial masyarakat. Perbedaan merupakan suatu hal yang selalu hadir di dalamnya. Dengan adanya sikap toleransi antar umat beragama akan menciptakan suasana tentram, damai, dan aman dalam lingkungan sosial. Kemudian memperkuat tingkat keimanan diri. Menjaga kerukunan antar umat beragama dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak diinginkan. Contoh toleransi kehidupan beragama, sebagaimana dapat kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat sendiri, antara lain yaitu pertama, tidak menertawakan cara beribadah umat lain, yang cara beribadahnya tentu berbeda. Pertama, tidak menertawakan cara beribadah umat lain yang cara beribadahnya tentu berbeda antar agama satu dengan agama yang lain. Maka kita disarankan untuk tidak menertawakan karena dapat menyinggung perasaan si empunya agama tersebut, si pemeluk agama. Kemudian tidak membicarakan mengenai keburukan agama-agama yang dianut oleh seseorang karena dapat menyinggung perasaannya dan mendapat tidak mencela aturan agama yang satu dengan yang lain. Kemudian tidak menghina serta tidak membanding-bandingkan bahwa agama yang dianut adalah agama yang paling terbaik. Kemudian mengajak teman untuk berkunjung ke rumah pada saat perayaan hari raya. Tidak berisik ketika di lingkungan yang sedang mengadakan prosesi peribadatan. Kemudian mengucapkan selamat hari raya kepada teman yang sedang merayakan hari raya. Tidak menyinggung soal agama saat berdebat. Kemudian memberi maaf apabila teman melakukan kesalahan. Dan sebenarnya masih banyak contoh yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pada kali ini saya tidak akan membahas terlalu panjang karena durasi.